Terima kasih dokter untuk waktunya di malam hari ini telah hadir di webinar dengan topik Maximizing Outcomes with Fractional CO2 Laser. Perkenalkan saya Stella, saya Product Manager dari Berno Aesthetics yang akan menjadi moderator pada malam hari ini. Untuk webinar malam ini akan dibawakan oleh Dr. Hardy Simamora dan jika dokter nanti ada pertanyaan boleh dituliskan di kolom chat. Sebelum Dokter Hardi memulai, izinkan saya untuk membacakan dulu CV dari Dokter Hardi. Dokter Hardi merupakan training manager di Berno Estetik dengan pendidikan lulus sebagai dokter dari Fakultas Kedokteran Universitas Metodis Indonesia. Pengalaman kerjanya juga sudah cukup panjang, terutama untuk di bidang thread lift, botulinum toxin, dermal filler, dan juga kolagen stimulator. Dr. Hadi Simamora sendiri sudah juga banyak mengikuti seminar dan training dan telah menjadi speaker di beberapa kesempatan baik yang online maupun offline. Yang terakhir menjadi speaker di event Amuse 2026 kemarin. Tanpa memperpanjang waktu dan tempat, saya persilahkan Dr. Hardi untuk memulai presentasinya. Baik, terima kasih Stella. Selamat malam dokter-dokter sekalian. Malam hari ini kita akan sharing tentang laser secara umum dan kemudian kita akan membahas tentang satu laser yang kita akan perkenalkan juga malam ini yang namanya adalah Smooth IQ, di mana teknologi laser ini adalah laser CO2. Saya akan share screen sebentar. Baik, eh, slide saya sudah kelihatan ya, Dok? Nah, pertama kita membahas tentang basic laser dulu, Dok. Jadi, apa itu laser? Laser itu sebenarnya adalah singkatan, yaitu dari Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation. Jadi, secara lebih sederhana, ada sumber cahaya berenergi tinggi dengan satu panjang gelombang. Jadi, dia untuk laser uh, secara ciri khasnya adalah dia hanya mempunyai satu panjang gelombang yang kemudian difokuskan secara akurat ke area yang sangat kecil. Kemudian, saat suatu laser ditembakkan pada kulit, maka akan ada beberapa hal yang terjadi, yaitu cahaya laser yang ditembakkan tadi bisa diserap, atau bisa dipantulkan, atau bisa ditransmisikan di dalam jaringan di bawah kulit, atau bisa disebarkan. Kemudian yang perlu kita ketahui dari efek setelah laser ditembakkan tadi, Dok, bahwasannya ada hukum fotobiologi, yaitu hukum Grotius-Draper, yang menyatakan bahwa kunci bahwa suatu laser itu akan menghasilkan efek klinis yang kita inginkan, maka cahaya laser yang ditembakkan itu harus diserap. Jadi cahaya yang ditransmisikan atau dipantulkan itu tidak akan memberikan efek, atau kalaupun memberikan efek tidak akan optimal seperti yang kita inginkan. Setelah energi laser tadi diserap oleh kulit, maka ada tiga efek dasar yang mungkin terjadi, yaitu fotokimia, fototermal, atau fotomekanikal. Dari antara ketiga mekanisme yang mungkin terjadi tadi, yang paling sering terjadi dan paling sering dipakai, mekanisme yang dipakai untuk menghasilkan efek klinis yang diinginkan dalam dunia estetik adalah reaksi fototermal dan fotomekanikal. Kemudian kedalaman penetrasi dari energi laser yang ditembakkan tadi juga bergantung kepada absorpsi dan yang namanya hamburan. Jadi biasanya hamburan di epidermis minimal dan yang terbesar biasanya adalah di dermis karena adanya serat kolagen. Nah, jumlah hamburan ini sendiri akan berbanding terbalik dengan panjang gelombang cahaya yang datang. Artinya semakin tinggi panjang gelombang, maka hamburannya harusnya akan semakin kecil. Kemudian untuk panjang gelombang sendiri ada dibagi dalam tiga jenis
yaitu yang pertama panjang gelombang 300 sampai 400 itu adalah sinar ultraviolet. Ini mempunyai sifat hamburan yang kuat. Sedangkan yang minimal terjadi pada panjang gelombang dari antara 1000 sampai 1200. Jadi untuk penetrasi lebih maksimal ke dalam kulit. Dan untuk kedalaman penetrasi juga meningkat seiring bertambahnya panjang gelombang sampai di sekitar panjang gelombang 1200. Jadi semakin tinggi sampai mencapai 1200 maka penetrasinya akan semakin dalam. Tetapi setelah 1200 dia akan mulai penetrasinya mulai dangkal lagi. Kemudian untuk panjang gelombang pada mesin laser CO2 yang akan kita bahas, dia berada pada rentang mid hingga upper infrared yang panjang gelombangnya precisely adalah 10.600. Dia hanya akan menembus secara superficial karena penyerapan yang tinggi oleh air jaringan, di mana chromophore target untuk laser CO2 yang akan kita bahas nanti adalah air. Kemudian yang berikutnya ada yang namanya teori Anderson and Paris. Jadi setelah laser ditembakkan, maka ada efek fototermolisis yang terjadi dan juga dengan teori Anderson and Paris ini dinyatakan bahwasanya uh, fototermolisis yang terjadi adalah selektif. Artinya ada target jaringan tertentu. Jadi di setelah target jaringan tertentu terkena atau chromophore target terkena, maka seharusnya jaringan lain yang ada di sekitar chromophore target itu tidak akan terdampak. Jadi, selektif fototermolisis itu adalah penghancuran terkontrol terhadap lesi target tanpa merusak jaringan normal di sekitarnya. Jadi, itu artinya selektif, artinya hanya jaringan tertentu atau chromophore target saja yang akan terkena dampak. Kemudian untuk mencapai selektif fototermolisis juga diperlukan panjang gelombang gelombang tertentu yang akan diserap oleh target jaringan atau chromophore tadi. Kemudian untuk membatasi jumlah energi termal yang diserap oleh kulit supaya terjadinya selektif fototermolisis, maka pulse duration-nya harus diatur. Dan pulse duration harus diatur lebih pendek dari waktu relaksasi thermal chromophore. Jadi waktu relaksasi thermal chromophore itu artinya adalah setelah laser ditembakkan, seberapa waktu yang diperlukan oleh chromophore target itu untuk mendingin kembali. Jadi pulse duration-nya harus kurang dari atau sama dengan setengah dari waktu relaksasi tersebut. Kemudian densitas energi atau fluensinya juga harus cukup karena kalau terlalu kecil tidak akan bisa menghasilkan efek yang optimal. Jadi harus cukup energinya untuk menghancurkan chromophore target tadi. Jadi, dengan prinsip-prinsip ini, parameter laser biasanya adalah panjang gelombang, pulse duration, dan juga fluence yang dapat disesuaikan untuk aplikasi atau indikasi tertentu. Secara singkat, dok, komponen laser bisa kita lihat seperti pada gambar. Jadi, ada tiga bagian utama dari mesin laser. Yang pertama adalah medium penguat. Medium penguat ini bisa berupa padat, cair, atau gas. Kemudian diperlukan sistem pemompaan yang akan memperkuat emisi yang ditembakkan tadi. Sistem pemompaan ini sendiri bisa berbagai jenis seperti optik atau elektrik dan juga bisa berupa dari bahan kimia. Kemudian yang ketiga adalah resonator optik. Jadi secara sederhana ini seperti cermin yang dipasang saling berhadapan, dok, supaya nanti berkas cahayanya akan bergerak bolak-balik di dalam mesin laser yang nanti akan menghasilkan radiasi laser yang kemudian akan ditembakkan ke kulit. Nah, untuk laser sendiri terminologinya biasanya adalah adanya panjang gelombang. Untuk laser panjang gelombang hanya satu dan dalam satuan nanometer. Kemudian ada spot size yang bisa kita atur tergantung indikasi yang sedang kita kerjakan. Kemudian ada pulse duration, biasanya satuannya adalah joule per detik. Kemudian adalah adanya fluence atau besaran energi yang diterima dalam suatu luas tertentu. Nah, ini adalah pembagian panjang gelombang. Jadi, panjang gelombang itu dari yang
panjang gelombang dengan panjang gelombang yang pendek itu disebut ultraviolet. Kemudian yang berikutnya adalah cahaya tampak. Biasanya panjang gelombangnya berkisar antara 380 sampai 740 dan kemudian di atasnya itu adalah panjang gelombang infrared. Nah, jadi seperti tadi, panjang gelombang itu akan berpengaruh kepada kedalaman penetrasi, tetapi hanya sampai pada panjang gelombang 1.200. Setelah panjang gelombang 1.200, penetrasinya tidak akan bertambah lagi. Bahkan seperti terlihat pada gambar di sini, 10.600 yang dipakai sebagai panjang gelombang pada laser CO2 hanya penetrasinya hanya superficial. Jadi uh, kedalaman penetrasi itu berbanding lurus dengan panjang gelombang hanya pada panjang gelombang sampai sekitar 1.200. Kemudian untuk mesin kita biasanya juga kita punya di klinik ada yang berbasis lampu. Jadi bedanya adalah kalau pada laser dia hanya mempunyai satu panjang gelombang. Misalkan 532 yang paling umumnya dok 532, 1064 atau misalkan pada laser CO2 10.600. Kalau pada mesin yang berbasis teknologi lampu biasanya panjang gelombangnya itu adalah dalam rentang. Jadi misalkan 480 sampai 750, 530 sampai 750. Jadi dia dalam bentuk rentang panjang gelombang, bukan satu panjang gelombang. Sehingga kalau diproyeksikan dia akan mempunyai berbagai macam warna dibandingkan dengan laser yang hanya mempunyai satu warna kalau diproyeksikan. Kemudian untuk laser sinarnya dapat dikontrol, kemudian spot size-nya dapat diganti atau diatur, sedangkan pada lampu sinar sangat bervariasi karena bentuk panjang gelombangnya dalam rentang, kemudian area perawatannya sudah tetap. Jadi biasanya tergantung luas handpiece yang dipakai. Jenis laser secara singkat, kalau dibagi berdasarkan medium delivery energi, bisa dibagi ke dalam solid state, misalkan laser hendiak, atau yang kedua gas berupa gas, seperti laser yang akan kita bahas CO2, kemudian bisa berupa liquid atau cairan yaitu pulse dye laser. Kemudian kalau dibagi berdasarkan durasi atau pulse duration, maka laser bisa dibagi ke dalam tiga eh, tipe yaitu pico dengan durasi pulse durationnya adalah picosecond, kemudian Q-switch yang durasinya adalah nanosecond, kemudian yang ketiga ada long pulse dengan pulse durationnya dalam satuan millisecond. Kemudian yang perlu kita ketahui lagi dok, target laser itu biasanya disebut chromophore, ada tiga endogen yang utama di dalam kulit, yaitu melanin, kemudian hemoglobin, kemudian air, dan semuanya itu bisa berada pada jaringan yang berbeda tergantung indikasi atau target. Dan ada satu lagi jenis kromofor yaitu kromofor eksogen, artinya kromofor yang dimasukkan ke dalam tubuh atau dalam hal ini adalah ke dalam kulit, yaitu seperti tinta tato, ya tato di badan atau misalkan tato di alis seperti itu. Nah, berikut adalah grafik hubungan panjang gelombang dengan kromofor. Jadi, setiap panjang gelombang itu setiap kromofor akan mempunyai panjang gelombang yang akan diserap lebih tinggi, seperti pada eh, gambar ini. Yang hitam ini adalah melanin. Semakin tinggi panjang gelombang, maka penyerapannya akan semakin rendah biasanya. Kemudian kalau pada melanin yang merah, dia mempunyai yang di sebelah kiri ada dua puncak panjang gelombang. Jadi artinya untuk eh, indikasi untuk hemoglobin atau dengan masalah vaskular, maka kita akan menggunakan panjang gelombang di sekitar ini. Kemudian kalau untuk air yang berikutnya semakin ke kanan artinya semakin tinggi panjang gelombang maka penyerapannya akan semakin baik atau semakin lebih banyak energi diserap. Terbukti dengan laser CO2 di mana kromofor targetnya adalah air, dia menggunakan panjang gelombang 10.600 artinya dia penyerapannya akan semakin tinggi. Berikutnya kita masuk ke mesin lasernya sendiri, Dok. Jadi kita punya mesin laser yang namanya Smooth IQ dengan teknologi CO2, yaitu laser fractional.
di mana laser ini menggunakan prinsip kerja yaitu fototermolisis fraksional. Jadi, pendekatannya adalah merusak untuk membangun kembali dengan cara membuat luka atau kita bisa disebut mikrotrauma dengan secara berbentuk array atau fraksional. Jadi, di antara adanya luka ini ada jaringan sehat. Jadi, dengan harapan dengan membuat luka seperti ini, maka jaringan sehat ini akan memperbaiki jaringan di antaranya yang terjadi luka, sehingga nantinya terbentuk jaringan-jaringan baru yang membuat nanti akhirnya kulit terlihat lebih kencang. Nah, untuk laser ini sendiri menggunakan pemancaran sinar laser inframerah dengan menggunakan gas CO2 sebagai medium aktif dengan menggunakan panjang gelombang 10.600 di mana seperti pada grafik tadi chromophore targetnya adalah air. Jadi setelah ditembakkan maka air akan menyerap panjang gelombang atau energi yang ditembakkan. Kemudian setelah ditembakkan maka akan terjadi luka mikro ya dan juga akan menghasilkan suhu. Kemudian seperti tadi, area di antara titik-titik luka itu akan tetap utuh sehingga akan mempercepat penyembuhan. Jadi dengan harapan jaringan sehat akan memperbaiki luka tadi yang ada di antara jaringan sehat sehingga akan terbentuk jaringan baru yang membuat kulitnya terlihat lebih kencang atau misalkan ada scar maka skarnya akan berkurang dan dengan beberapa kali pengerjaan akan jauh lebih samar. Kemudian yang berikutnya adalah dengan terjadinya mikro luka tadi atau mikro cedera, maka akan terjadi stimulasi untuk regenerasi kolagen. Jadi setelah adanya regenerasi kolagen, maka hasilnya kulit akan terlihat lebih kencang, halus, dan juga karena adanya stimulasi kolagen, ada jaringan baru, maka ton kulit akan terlihat lebih cerah. Kemudian laser ini juga bekerja dengan efek ablasi, yaitu mengangkat lapisan kulit superficial, sekaligus ada efek termal yang akan memicu adanya stimulasi kolagen. Untuk mekanisme kerjanya, singkatnya seperti ini dok. Jadi dengan melakukan perlukaan pada kulit, maka kulit akan mengaktifkan penyembuhan alami dengan terjadi dalam tiga fase, yaitu fase inflamasi yang berlangsung kurang lebih sekitar 7 sampai 10 hari, kemudian dilanjutkan dengan fase proliferasi yang berlangsung sekitar 1 sampai 2 minggu, kemudian akan berlanjut dengan fase remodeling ini. Fase remodeling biasanya akan berlangsung lama, bisa dalam hitungan bulan atau lebih. Kemudian untuk mesin ini sendiri, dia mempunyai tiga indikasi. Yang pertama untuk fractional, kemudian bisa untuk vaginal rejuvenation laser, kemudian bisa untuk surgical cutting. Kemudian untuk mesin laser ini sendiri dengan teknologi frekuensi ultra pulse, maka untuk energi atau daya yang dihasilkan itu lebih tinggi. Sehingga untuk waktu pengerjaan juga kita bisa lebih cepat. Kemudian untuk VRL kita punya probe 360 derajat, artinya pada saat digunakan kita tidak perlu memutar probe-nya, hanya perlu menarik untuk menciptakan mikro cedera di dinding vagina. Kemudian untuk mesin ini sendiri tidak ada consumables-nya, dok. Jadi untuk penggunaan jangka panjang sangat cost saving. Kemudian untuk hasil tembakan kita atau mesin ini memiliki 7 bentuk yang bisa disesuaikan dengan area pengerjaan. Dan untuk mesinnya sendiri menggunakan sistem Android sehingga sangat nyaman untuk penggunaan. Nah, berikut indikasi yang lebih jelas, dok. Untuk fractional, kita bisa pakai untuk skin resurfacing, skin rejuvenation, atau bisa untuk stretch mark, dan juga bisa untuk scar remodeling. Kemudian untuk VRL, bisa untuk vaginal tightening, kemudian bisa untuk urinary incontinence, kemudian postmenopause, dan juga post-delivery rehabilitation. Kemudian untuk surgical cutting, kita bisa untuk menghilangkan tai lalat atau kutil dan untuk kontur kulit yang mungkin
tidak rata karena adanya eh, seperti siringoma atau yang lain. Dan untuk mesin ini sendiri dok, dia menggunakan RF tube. Jadi untuk mesin itu eh, biasanya ada RF tube atau glass tube. Untuk mesin ini dia menggunakan RF tube yang untuk efisiensinya lebih tinggi karena dia mempunyai daya tahan yang bisa sampai 3 kali atau lebih dibandingkan dengan glass tube. Kemudian dia tidak menggunakan sistem pendingin cairan. Jadi sangat aman. Kemudian spot size-nya dengan distribusi energi yang merata, kemudian daya stabil dan keluaran tinggi. Jadi untuk RF tube ini jauh lebih eh, durable dan juga untuk pemakaiannya juga bisa lebih panjang sampai sekitar 3 kali lipat dibandingkan dengan yang glass tube. Jadi untuk Smooth IQ ini investasi awalnya rendah karena dengan harga yang sangat terjangkau bisa diaplikasikan untuk berbagai indikasi, risiko efek samping juga rendah dengan catatan parameternya sesuai, kemudian cocok untuk semua tipe kulit, mudah dioperasikan dan juga untuk profit bisa diatur eh, sesuai dengan area dokter atau area klinik dokter. Kemudian perawatan pasca tindakan juga cukup mudah, kemudian perangkatnya esensial untuk kombinasi terapi, jadi bisa dipakai untuk kasus-kasus tertentu dikombinasikan dengan produk lain, kemudian performa andal dan daya tahan lama. Ini berhubungan dengan mesin yang menggunakan RF tube tadi dan sudah mendapatkan berbagai sertifikasi di berbagai negara. Efek samping yang mungkin timbul pada saat kita memakai mesin ini biasanya adalah ada erytem. Ini reaksi yang normal karena adanya reaksi inflamasi. Kemudian bisa terjadi pembengkakan, tapi ini hanya temporer. Kemudian setelah digunakan, maka akan terjadi pengelupasan kulit. Ini juga bagian dari proses skin resurfacing. Kemudian bisa ada terasa sensasi terbakar atau perih yang mungkin sekitar 24 sampai 48 jam sudah akan berkurang atau bahkan menghilang. Dan pada saat penyembuhan dan ada pengelupasan kulit biasanya akan terasa gatal, tapi ini juga normal. Ini adalah tanda penyembuhan yang sedang atau proses penyembuhan yang sedang terjadi di kulit. Kemudian kontraindikasi untuk pengerjaannya adalah adanya infeksi aktif pada kulit, kemudian ada riwayat keloid atau hypertrophic scar yang berlebihan. Kemudian apabila ada gangguan penyembuhan luka, sebaiknya dihindari. Kemudian ada penggunaan isotretinoin dalam 6-12 bulan terakhir, karena apabila ada penggunaan isotretinoin akan meningkatkan risiko scar dan mungkin terjadi penyembuhan luka yang abnormal. Kemudian untuk pasien yang sedang hamil atau menyusui, sebaiknya ditunda dulu. Dan kemudian pasien-pasien yang memiliki penyakit imun atau imunodefisiensi yang berat. Pasca perawatan biasanya ada fase kemerahan. Biasanya kita hanya perlu menjaga area perawatan supaya tetap kering dan bersih. Kemudian hindari konsumsi alkohol berlebihan, mandi uap, serta olahraga berat yang mencegah infeksi dan pembekakan berkepanjangan, terutama karena adanya keringat. Kemudian 3 bulan pertama sangat penting untuk melindungi area pengerjaan dari sinar matahari dengan menggunakan tabir surya. Kemudian untuk area perawatan juga mungkin apabila terjadi kemerahan atau pembengkakan, kemudian ada pembentukan keropeng untuk skin resurfacing, maka biasanya akan terjadi pengelupasan yang kurang lebih 1 minggu, dan mungkin kalau misalkan ada area yang lebih berat, mungkin sekitar 2 minggu. Dan apabila terjadi pembentukan keropeng, maka dibiarkan keropengnya terlepas secara alami. Karena kalau misalkan kita melepas keropengnya, dikhawatirkan terjadinya PIH. Jadi yang awalnya kita menginginkan hasil kulit yang lebih cerah, maka akan terjadi PIH sehingga terjadi masalah pigmentasi. Ini adalah beberapa hasil pengerjaan dok. Ini untuk skin resurfacing dengan indikasi adalah scar. Jadi setelah dilakukan pengerjaan, maka scar yang tadi terlihat sangat
eh, lebar-lebar dan juga dalam, maka akan mulai berkurang. Ini juga sama. Jadi yang paling kelihatan ini setelah 2 kali pengerjaan di area temporal ini, yang di sini konturnya sangat kasar sekali sebelumnya, bisa dilihat setelah 1 kali dan setelah 2 kali ini sudah jauh berkurang. Yang di pipi juga sudah jauh berkurang. Ini kita pakai dengan indikasi surgical cutting untuk menghilangkan siringoma atau keratosis atau menghilangkan eh, eh, tai lalat seperti itu. Jadi kita pakai yang surgical cutting. Ini juga untuk scar remodeling kita bisa pakai dengan beberapa kali pengerjaan, maka scarnya akan terlihat lebih samar. Ini juga sama untuk menghilangkan kasus-kasus seperti tadi ya, keratosis atau tai lalat. Ini kembali kasus seperti tadi adalah kasus scar. Jadi di sini bisa terlihat scarnya yang terlihat dalam tadinya, yang di pipi sudah mulai berkurang, di temporal sudah sangat samar sekali. Ini juga kasusnya sama untuk scar. Selain untuk scar, bisa dipakai juga untuk pori-pori yang besar. Ini kasus juga untuk menyamarkan, sama untuk scar juga. Jadi kebanyakan memang bisa dipakai untuk kasus scar, terutama di wajah. Demikian presentasi saya, Dok. Saya akan eh, menunjukkan video dari mesin ini sendiri. Jadi ada 3 mode pengerjaan tadi. Ada fractional, ada VRL, dan surgical cutting. Kemudian ini adalah handpiece yang didapatkan untuk ketiga mode pengerjaan tadi. Jadi untuk VRL, surgical cutting, dan untuk fractional seperti pada gambar atau video. Ini adalah VRL handpiece. Jadi sudah 360 derajat, tidak perlu diputar-putar. Ini untuk VRL juga untuk bagian luar vagina. Dan ini adalah parameter-parameter yang diatur pada saat kita melakukan eh, vaginal rejuvenation laser. Jadi untuk sistem operasinya sendiri sudah menggunakan Android, jadi sudah sangat nyaman untuk digunakan. Bisa dengan menggeser toggle atau menekan eh, tombolnya. Ini adalah untuk surgical cutting. Ada 2 jenis yang didapatkan. Dan ada 3 mode pengerjaan, single pulse, continuous, dan juga multiple pulse. Baik, demikian presentasi dari saya, Dok. Terima kasih. Terima kasih Dokter Hardi untuk pemaparannya yang sangat lengkap ya dok, mulai dari basic lasernya, tentang teknologinya, panjang gelombang, jenis-jenis laser ada apa aja, kemudian juga membahas tentang kromofor. Untuk para dokter, jika ada pertanyaan, bisa dituliskan di kolom chat dan nanti saya akan bacakan untuk dijawab oleh Dokter Hardi. Sekarang kita ada pertanyaan dari Dokter Rio. Izin bertanya Dokter Hardi, kenapa pada laser Endia kadang melasmanya malah bertambah setelah di laser? Itu pertanyaan pertama dok dari Dokter Rio. Silakan dok dijawab. Baik, terima kasih, Dokter Yo. Sebenarnya kita malam ini hanya membahas laser CO2, tapi tidak apa-apa.
Biasanya sepanjang yang saya tahu dok, itu mungkin penggunaan parameternya yang mungkin kurang pas dok. Jadi artinya kita tadinya bermaksud untuk menghilangkan masalah pigmentasi, tetapi dengan penggunaan parameter mungkin ada yang kurang tepat, malah membuat melasmanya malah lebih meningkat seperti itu. Jadi biasanya harus dilihat dari parameter yang digunakan. Dan biasanya sepanjang pengetahuan saya untuk melasma itu kita harus mulai dengan pengaturan yang rendah, artinya slow start gitu dok. Jadi tidak langsung yang langsung misalkan menggunakan energi yang tinggi seperti itu dok. Jadi kita harus sambil melihat efek yang ditimbulkan atau dihasilkan dari pengerjaan kita sebelumnya. Seperti itu kira-kira dok. Oke, Em, pertanyaan masih dari Dokter Rio. Yang membedakan laser CO2 dengan yang lain itu apa ya, Dok? Baik, biasanya yang tadi saya sudah sebutkan di slide juga, Dok, yang paling utama adalah basic dari teknologi. Untuk teknologi lasernya adalah CO2, tapi untuk mesin lasernya sendiri dia menggunakan tabung apa? Apakah tabung gas atau tabung yang RF tube atau glass tube? Jadi biasanya di situ dulu yang pertama dok, karena untuk mesin yang kita jual saat ini kita menggunakan RF tube di mana yang paling utama dia energinya stabil dan juga untuk ketahanannya itu bisa sampai 3 kali lipat atau bahkan lebih dibandingkan dengan glass tube dok. Oke, melanjutkan dok. Mungkin maksudnya adalah laser CO2 Berno dengan laser CO2 yang lain. Tadi jawaban dokter Hardy dari sisi RF tube-nya ya dok. Apakah ada lagi dok perbedaan laser CO2 Smooth IQ ini dengan laser CO2 lain yang ada di pasar selain RF tube-nya dok? Sepanjang yang saya tahu, untuk basicnya ada di artinya dari jantung mesinnya. Kemudian untuk indikasi penggunaan, biasanya tidak semuanya menggunakan atau memiliki VRL juga, Dok, seperti itu. Dan Jadi ada untuk tambahan untuk VRL-nya ya dok ya. Kalau untuk betul dari dan yang laser CO2 Smooth IQ ini. betul dan untuk laser kita juga, Dok, eh, memiliki sertifikasi US FDA terutama di mana tidak semua mesin juga bukan hanya laser CO2, tidak semuanya memiliki eh, sertifikasi US FDA. Oke, semoga menjawab ya untuk pertanyaan dari dokter Rio. Berikutnya dok, dari dokter Harti Kusni. Izin bertanya dok, untuk endpoint laser CO2 apa ya dok? Sehingga efektif untuk memperbaiki scar. Eh, Mungkin tadi ada terlihat di video sebelum kita memulai webinar. Jadi untuk endpoint-nya sendiri bergantung dari energi yang kita gunakan juga sebenarnya dok. Jadi kalau untuk endpoint-nya kurang lebih karena kita menggunakan laser fraksional untuk scar itu, endpoint-nya itu seperti frosty white atau grayish white, di mana nanti untuk frosty white atau grayish white itu terkait juga dengan energi yang digunakan. Jadi semakin tinggi, maka akan semakin lebih jelas untuk grayish white-nya, tetapi harus diperhatikan juga untuk ketinggian energi yang dipakai, karena kalau terlalu tinggi itu juga risiko untuk pasien, terutama untuk downtime-nya akan lebih lama seperti itu. Oke, melanjutkan mungkin saya ke pertanyaan dari dokter Angelina Monika. Ini terkait tadi tentang masalah downtime, Dok. Izin bertanya, ada pasien setelah CO2 bekasnya atau barcode-nya masih tertinggal. Apakah itu berpengaruh dari settingan mesinnya dan apakah bekasnya bisa dihilangkan? Mungkin maksudnya eh, mode fractionalnya tadi ya dok ya. Iya, yang Kalau fractional rasanya, Dok. Karena ada maksudnya ada bekas barcode mungkin yang tadi yang titik-titik fractional itu. Oke, baik. Biasanya itu dok akan menghilang, tetapi memang kalau misalkan bekasnya itu cukup dalam, itu mungkin akan butuh waktu lebih lama dok, gitu. Dan biasanya itu eh, memang berpengaruh dari settingan mesinnya, terutama dari eh, pulse duration dan juga energi yang dipakai. Jadi artinya semakin tinggi energi yang dipakai, biasanya
untuk mikro cedera tadi yang ditimbulkan akan semakin dalam dan juga pulse duration-nya akan berpengaruh ke dalam seberapa lama energinya akan berada di jaringan tersebut. Jadi itu akan berpengaruh ke eh, fraction atau luka-luka mikro cedera yang ditimbulkan tadi. Jadi memang benar-benar harus kita atur parameternya sebaik mungkin, dok. Tidak terlalu tinggi, tapi juga tidak terlalu rendah, karena itu akan berpengaruh ke hasil yang nanti terjadi dan juga untuk downtime yang dialami oleh pasien. Kalau untuk normalnya sendiri, dok, itu berapa lama akan hilang, dok? Tergantung. Jadi biasanya kalau memang yang tindakannya sangat-sangat dengan energi yang tinggi, biasanya bisa sampai eh, sebulan atau bahkan lebih kalau memang terlalu dalam untuk mikro cedera yang ditimbulkan seperti itu. Jadi harusnya kalau yang kita tidak terlalu menggunakan energi tinggi, sekitar 2 mingguan harusnya sudah akan tidak terlalu kelihatan dan setelah sebulan akan terlihat kulitnya lebih bagus seperti itu, dok. Oke. Kalau untuk laser CO2 sendiri ini, ambang nyerinya saat treatment bagaimana ya, dok? Mungkin maksudnya pain levelnya. Mungkin kalau dari skala 1 sampai 10, dok, apakah ada perbedaan untuk laser CO2 ini? Tentu saja ada perbedaan, dok. Dan itu berbeda dari parameter yang kita gunakan tadi. Kalau kita sangat agresif, maka pain levelnya juga akan lebih tinggi, dok. Artinya sebenarnya kita bisa sesuaikan untuk energi yang kita pakai menyesuaikan dengan downtime yang akan dialami oleh pasien. Kalau kita bermain agresif, artinya dengan energi yang tinggi tetapi optimal, bukan terlalu tinggi, maka downtime-nya akan lebih lama, tetapi seharusnya hasil yang didapatkan juga akan lebih cepat dan lebih bagus. Tetapi kalau kita concern untuk downtime yang dialami oleh pasien, maka kita jangan bermain agresif dengan energi yang tinggi. Jadi kita bermain dari low sampai middle dengan asumsi nanti downtime-nya akan lebih singkat, tetapi memang hasil yang didapatkan juga akan lebih lama, artinya frekuensi pengerjaan juga mungkin frekuensinya akan lebih banyak seperti itu. Oke. Sekarang kita berlanjut dari pertanyaan Dokter Laifsia. Mohon maaf kalau ada salah penyebutan. Apa saja yang dapat dilakukan untuk mencegah PIH pasca laser CO2? Lalu apabila terjadi PIH, apa saran terapi topikal atau tindakan yang bisa diberikan ke pasien? Untuk mencegah PIH, tentu saja yang pertama tetap parameternya dulu, dok, yang kita atur yang lebih eh, optimal, artinya tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah. Kemudian yang paling penting saat terjadinya pembentukan keropeng, maka akan ada juga rasa gatal. Nah, pada saat seperti itu, pasien kita sarankan untuk tidak menggaruk area pengerjaan apabila masih ada keropeng, dan juga apabila ada keropeng, maka sebaiknya jangan dilepas atau dicabut secara paksa. Nanti itu akan menimbulkan risiko PIH yang lebih tinggi. Seperti itu, dok. Untuk pertanyaan berikutnya, dok, masih terkait PIH. Pertanyaan dari Dokter Dian Ayu, M Biomed. Untuk Fitzpatrick kulit Indonesia ini sangat riskan PIH, dok, dengan laser CO2. Dan untuk pasien dengan skar yang ada melasma, apakah aman untuk kita treatment menggunakan laser CO2? Baik. Eh, untuk Fitzpatrick yang kulit Indonesia memang ada risiko untuk terjadinya PIH. Tetapi kembali lagi seperti tadi parameternya yang harus kita atur, dok. Jadi terutama dari energi dan pulse duration-nya. Jadi itu yang pertama sekali dan juga nanti yang kita lanjutkan dengan saran ke pasien tentang downtime yang mungkin terjadi, berapa lama, dan juga pembentukan keropeng tadi yang tidak boleh dilepas secara paksa. Nah, untuk pasien skar dengan melasma, kita lihat dulu melasmanya, dok. Kalau misalkan cukup luas, sebaiknya kita evaluasi lebih dalam dulu, apakah memang penggunaan
CO2-nya ini memang diperlukan pada saat itu atau tidak. Kalau belum, sebaiknya kita tangani melasmanya dulu, dok. Takutnya nanti kalau misalkan kita kerjakan, misalkan melasmanya lesinya luas, kita kerjakan dengan CO2, malah akan meningkatkan atau eh, seperti menambah lagi untuk melasmanya terjadi, dok, atau terbentuk seperti itu. Oke, jadi kuncinya di pengaturan parameter ya, Dokter Hardi ya. Kalau kita Betul mau sekali. meminimalkan resiko PIH atau mungkin meminimalkan downtime, durasi downtime itu kuncinya di pemilihan parameter yang tepat ya, Dok. Betul. Dok, pertanyaan lagi masih dari Dokter Dian, melihat tadi foto before after yang ditampilkan, apakah itu treatmentnya hanya tunggal dari laser CO2 ataukah dikombinasikan, Dok? Eh, untuk foto-foto yang ditampilkan tadi, itu semuanya adalah tunggal dengan CO2, dok. Jadi untuk semua pasien atau foto-foto tadi dilakukan dengan laser CO2, tapi memang untuk frekuensi pengerjaan dan juga parameternya tentu saja berbeda-beda, dok. Oke, Dok, terkait tadi ya tentang kombinasi. Bagaimana dok kalau misalnya jika ada kombinasi antara apakah memungkinkan kombinasi antara fractional CO2 ini dengan misalnya kolagen stimulator? Dan kira-kira kalau misalnya memang bisa, kapan sih kolagen stimulator itu bisa dikombinasikan dengan mesin fractional CO2 ini? Sebaiknya memang kita kerjakan dulu dengan mesin laser CO2. Kemudian misalkan eh, untuk kasus SCAR misalkan, kebetulan ada jurnal juga yang membahas tentang penggunaan laser CO2 plus kolagen stimulator. Jadi setelah dilakukan laser CO2, paling cepat itu sekitar 2 minggu dengan melihat pembentukan keropeng tadi. Kalau misalkan sudah bersih, bisa dilakukan atau dilanjutkan dengan penyuntikan kolagen stimulator, misalkan Playjuf atau PLLA di bawah kulit untuk mendorong stimulasi kolagen juga dari dalam. Jadi artinya eh, untuk bagian paling atas superficial kita memakai CO2 dan dari dalam kita dorong untuk stimulasi kolagen juga dengan menggunakan kolagen stimulator. Hasilnya akan lebih baik, dok, dengan kombinasi terapi seperti itu. Oke, terima kasih dok untuk menjawab pertanyaan tentang kombinasi. Berikutnya Mas Dokter Angelina lagi, untuk pasien yang sudah lebih dari setahun tapi tidak menghilang, apakah bisa dihilangkan? Maksudnya mungkin Dokter Angelina, apakah ini maksudnya scar atau apa ya dok? Maksudnya apakah kalau udah setahun tidak menghilang bisa dihilangkan lagi? Apakah CO2 lagi atau ada pilihan lain? Mungkin kita bahas kalau misalnya kasusnya Scar ya, Dok. Sudah di sudah di treatment tapi belum terlalu banyak perubahan. Apakah bisa di CO2 lagi, Dok? Eh, Mungkin maksud dokter Angelina menyambung ke pertanyaan sebelumnya adalah bekas CO2 yaitu barcode-nya ya. Jadi kalau misalkan eh, yang setelah setahun tidak menghilang, sebenarnya tetap kalau mau dicoba dengan CO2 bisa, karena secara teori dengan laser CO2 ada mikrocedera, setelah ada mikrocedera ada eh, eh, remodeling jaringan, maka akan terjadi pembentukan kolagen yang baru, jaringan-jaringan baru, artinya akan terjadi ton kulit yang lebih cerah. Akan tetapi jika memang mau dicoba dengan modalitas lain, mungkin bisa dicoba dengan menggunakan laser yang untuk melanin, dok. Seperti itu. Oke, semoga menjawab ya, Dokter Angelina. Apakah serum EGF aman, Dok, untuk di-apply setelah tindakan laser CO2? Dan bisakah digunakan langsung atau menunggu beberapa hari? Terima kasih, Dok. Laser CO2 tidak ada masalah, dok, dipakai dan biasanya itu akan membantu juga untuk pembentukan jaringan baru berikutnya. Gitu. Oke, lalu Dokter Harti Kusni juga bertanya, bisa diulang kapan dok untuk treatment laser CO2? Apakah mungkin untuk kasus-kasus yang scar atau mungkin tadi ada kasus lain seperti misalnya menghilangkan kutil itu pengulangannya atau intervalnya juga berapa kali dok?
Kalau untuk SCAR biasanya dok bervariasi dari paling cepat bisa 1 bulan atau bisa sampai 2 atau 3 bulan tergantung dari hasil pengerjaan kita sebelumnya dok. Jadi kita harus tetap melihat hasil yang setelah kita kerjakan. Kalau misalkan kita menggunakan mesin tersebut dengan parameter yang agresif, maka kita harus menunggu lebih lama, mungkin bisa sampai 3 bulan. Akan tetapi kalau misalkan kita eh, parameter yang kita gunakan, terutama energi dari middle sampai low, itu biasanya bisa kita kerjakan per bulan, dok. Jadi paling cepat dalam 1 bulan, seperti itu. Oke, jadi tergantung dari em, parameter yang kita gunakan. Kalau tidak terlalu agresif, bisa diulang di 1 bulan, atau kalau yang lebih agresif bisa 2 sampai 3 bulan baru dilakukan pengulangannya, dok. Betul. Kemudian dari Dokter Alfrilani untuk laser CO2 Berno atau Smooth IQ ini, dok, bisa dikombinasikan dengan treatment lain kah, seperti misalnya Dermapen ataupun subsisi? Setelah dilakukan laser CO2, sebenarnya tidak perlu treatment dermapen, dok, karena keduanya sama-sama bekerja superficial dan prinsip kerjanya mirip, dok. Untuk laser CO2, untuk indikasi scar, prinsip kerjanya sama dengan membuat perlukaan di permukaan kulit. Jadi, untuk misalkan dokter sudah mengerjakan dengan laser CO2, maka dokter tidak perlu mengerjakan lagi dengan dermapen atau subsisi. Kalau untuk subsisi, tergantung dengan indikasi, tapi biasanya tidak akan nyaman untuk pasien, dok, karena setelah pengerjaan laser CO2 biasanya antara panas dan perih terasa di wajah. Jadi tidak akan nyaman juga untuk pasien dikerjakan, dok, seperti itu. Apakah laser CO2 ini, dok, bisa digunakan untuk semua jenis scar, dok? Iya, rata-rata semua jenis SCAR bisa dikerjakan dengan laser CO2. Dan biasanya kalau misalkan SCAR-nya cukup banyak dan cukup dalam, biasanya bisa kita mulai dengan cutting laser dengan energi yang tidak terlalu tinggi. Kita langsung tembakan si surgical cutting tadi, handpiece surgical cutting, di tengah dari si SCAR tadi. Baru setelah itu kita tembak dengan handpiece yang fractional untuk semua area scar tadi, seperti itu. Oke. Kemudian dari Dokter Rio, izin satu lagi, dok. Pasien pasca operasi leher dengan pen di leher, yaitu dengan bahan titanium, apakah bisa dilakukan treatment dengan laser CO2? Baik, terima kasih Dokter Rio. Untuk laser CO2 seharusnya tidak ada masalah, dok, karena dia hanya bekerja superficial dengan chromophore target adalah jaringan, chromophore targetnya adalah air. Jadi harusnya tidak akan berpengaruh dengan adanya implan metal di dalam tubuh. Biasanya yang untuk kasus-kasus seperti ini adalah mesin-mesin yang menggunakan gelombang elektromagnetik seperti misalkan gelombang untuk mesin untuk pembentukan otot. Nah, biasanya seperti itu harus menghindari pasien-pasien yang menggunakan implan metal, gitu, dok. Jadi tidak ada masalah ya, dok, arti ya. Tuh. Baik, terima kasih dokter. Sepertinya kalau dari kolom chat sudah tidak ada pertanyaan lagi. Dokter Hardi juga terima kasih untuk penjelasannya. Izinkan saya memberikan sedikit pengumuman, dok, sebelum kita menutup acara webinar pada malam hari ini. Jadi webinar berikutnya akan kita selenggarakan nanti di 15 Juli dengan tema Redefining Mid-Face Contour, The Power of PLLA Collagen Stimulator yang akan dibawakan oleh Dr. Hardi Simamora. Jika dokter tertarik untuk mengetahui lebih lanjut tentang penggunaan Playjuv pada bagian mid-face, dokter bisa bergabung, bisa scan dan daftar atau bisa menghubungi produk spesialis kami untuk informasi lebih lanjut. Kemudian informasi berikutnya, kami juga akan hadir di Indak Sentral Java di Semarang tanggal 4 sampai 5 Juli nanti, dan ada juga untuk workshopnya di tanggal 3 Juli untuk untuk exhibitionnya sendiri di Hotel Padma, dok. Jadi mungkin kalau dokter ada di area Semarang dan sekitarnya yang kebetulan hadir di acara Indak, jika ingin melihat langsung mesin yang tadi dibicarakan, yang kita eh,
yang menjadi topik dari webinar kita pada malam hari ini, bisa lihat langsung dok, datang kunjungi booth Berno Estetik di Indak Sentral Java tanggal 4 sampai 5 Juli nanti. Dan kemudian informasi berikutnya untuk event yang akan kami hadiri lagi dok, yaitu ada di Bali Aiswam tanggal 10 sampai 12 Juli di Hotel Trans Hotel Seminyak Bali. Dengan mesin-mesinnya akan kami bawa juga, baik yang kita bicarakan tadi, Smooth IQ ataupun mesin yang lain. Kemudian untuk produk seperti kolagen stimulator, dermal filler, dan juga ada serum untuk rambut. Itu juga kalau dokter ingin melihat seperti apa, dokter juga yang ada di Bali dan sekitarnya mungkin juga hadir di acara Bali Aiswam, bisa berkunjung ke booth Berno Estetik. Dan kemudian jika dokter tertarik untuk mencoba mesin-mesin yang kami bawa, dokter bisa mengunjungi dokter training center kami atau workshop kami di Suryo Pranoto Komplek Harmoni Plaza. Dan jangan lupa follow sosial media kami @bernoestetik serta @laboswiss_Indonesia. Sekian untuk webinar kami malam hari ini. Terima kasih untuk semua dokter yang sudah join. Terima kasih untuk pertanyaannya dan terima kasih juga untuk Dokter Hardy yang sudah memaparkan materi dengan sangat lengkap. Em, Jika memang ada yang masih ingin ditanyakan, dokter juga bisa reach out melalui akun Instagram kami. Terima kasih dan sampai jumpa di webinar berikutnya. Selamat malam.